Halo, shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Oke, coba kita bagi berdiri semuanya. Berikan salaman yang paling manis, pelukan yang paling manis untuk samping kanan kirimu, dan katakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Ya, hari ini kita mau mengalami Tuhan bersama-sama. Dan kita mau katakan bahwa Tuhan itu tetap baik dalam keadaan apapun. Dia Allah yang tetap baik, dan Dia Allah yang tetap luar biasa di dalam hidup kita. Ya, dengan tetap kita berdiri, kita angkat pujian lagu "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita dan kita mau katakan, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik dalam hidup kami, Tuhan. Kecaplah dan lihatlah Tuhan baik dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sungguh bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharamu selamanya. Mari kita katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi kita. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sungguh bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharamu. Sungguh bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharamu selamanya. Mari kita katakan bahwa Tuhan, aku mau mengucap kebaikan Tuhan dalam hidup. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi kita semuanya. Amin. Allah yang memelihara. Sekali lagi jemaat katakan, sungguh bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharamu selamanya. Bersama-sama katakan, selamanya. Jalanan tetap naik dulu sekarang sampai selamanya. Ayo mari kita katakan, kita masih memuji Tuhan. Kasih yang begitu besar di dalam hidup kita, lebih kuat dari dosa. Masih tetap berdiri jemaat. Yes.
kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini, Engkau Allah tetap baik. Dan Engkau tetap kendalikan hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, janji-Mu Tuhan. Bahwa setia dan Engkau menyertai kami sampai pada akhirnya. Dan hari ini Tuhan kami percaya lawatan Tuhan terjadi buat kami semuanya di tempat ini. Lawatan Tuhan terjadi buat pribadi-pribadi kami. Lawatan Tuhan terjadi bagi keluarga-keluarga kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Allah yang besar itu ada di tengah-tengah kami. Allah yang besar itu yang kami agungkan, tetap menyertai kami dan tetap baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau dan kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan semua saudara. Ya, dalam minggu ini kita bagi Bapak Ibu yang mau berikan kesaksian, ya silakan untuk bisa memberikan kesaksian. Tapi hari ini kita akan mendengarkan satu kesaksian dari saudara kita yang kemarin berulang tahun. Ya, karena hari saudara kita yang berulang tahun merasakan kasih Tuhan juga dalam hidupnya tampakkan 1 tahun usia. Silakan Bapak Mason Stefanus. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Baru pertama kali kesaksian ya kan, IG live. Nggak ada persiapan sih memang. Tapi ya apa ya, kalau dibilang kesaksian kan memang nggak harus sesuatu yang kita sukses ya. Intinya sih bertambahnya umur ini ya mungkin banyak hal-hal baru yang Tuhan berikan juga gitu ya, Tuhan kasih lihat, dan banyak hal juga yang mungkin yang saya harus pelajari. Yang nggak ada yang tahu di bulan Maret ini kita semua dalam situasi yang kayak gini ya kan. Terus kita juga apa ya, terus dari apa ya, kalau saya pribadi ya semua pasti Tuhan buka jalan lah. Dimana buat saya pribadi juga apa yang sudah saya rencanakan di awal tahun sampai di bulan Februari semua ada perubahan, memang bukan karena yang baik, tapi saya harus ngikutin sih. Saya belajar untuk di tahun ini mungkin nggak bisa apa ya, mengandalkan kekuatan saya sendiri gitu, tapi memang di atas semua itu saya harus berserah gitu. Ya saya nggak tahu untuk tahun ini seperti apa, yang jelas Tuhan pasti ada sesuatu yang baik sih, yang indah untuk saya dan keluarga saya pribadi. Dan ya apapun itu kita tetap harus bersyukur pada Tuhan ya kan. Dan saya pun bersyukur untuk hal itu. Ya itu sih untuk saksian saya. Dan ya saya juga berdoa untuk kalian semua yang di rumah tetap sehat dan jaga kebersihan. Kita semua pasti bisa melakukan ini semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan untuk Ibu Leni, silakan berdoa untuk Mason. Apa ya pokok doanya selamat? Apa ya? Jujur untuk ya semoga untuk minggu depan kita bisa kan apa ya, kita mikirin buat retret gitu ya sebenarnya. Itu yang cukup yang apa ya, mengisi kuota pemikiran gitu kan dengan berbagai cara. Ya kalian tahu sih hari seperti apa, berharap itu semua bisa berjalan. Kalau memang enggak, Tuhan kasih tahu apa kita bisa jalankan itu. Sisanya ya hikmat dan kalian ini keeping gitu kan. Yang didoakan. Mari kita angkat hati kita, angkat tangan kita berdoa untuk saudara kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena tanggal 18 Tuhan tambahkan setahun usia bagi saudara kami Tuhan Marson. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan Tuhan melindungi dan memelihara dia sepanjang tahun ini. Dan Tuhan memberkati dia bersama dengan istri dan anak. Tuhan, terima kasih untuk pekerjaan, untuk mimpi yang Tuhan taruh dalam hatinya selama ini. Dan dia tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong dia untuk meraih mimpi, mendapatkan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidupnya. Memberkati Marson Tuhan, tolong dia karena dia banyak berkorban untuk mempersiapkan retreat ini, dan memang kami akan menghadapi retreat dan kami tidak tahu apakah ini akan berjalan atau tidak, tapi kami serahkan Tuhan. Kami mau lakukan yang terbaik. Tuhan, Engkau menolong Marson untuk melihat bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong melewati semua keadaan yang ada di Indonesia, bahkan di dunia ini Tuhan. Kami bersyukur
bahwa ada Tuhan yang selalu menolong kami dan menyertai kami dan memimpin langkah-langkah kami ke depan. Terima kasih Tuhan, kami mau berkati saudara kami ini dengan berkat dari Tuhan, sehingga segala sesuatu yang Tuhan rancangkan itu terjadi dalam hidupnya dan istri dan anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati, happy birthday. Tuhan berkati ya Marson, dalam satu tahun usia lagi yang Tuhan berikan. Ya, baik Bapak Ibu dan semua saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya satu nama yang ajaib di dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita mengalami sesuatu yang tidak mudah, tapi kita percaya pada saat kita menyebut nama Yesus, Dialah yang akan memberikan kita kekuatan. Saat ini kita yang lemah, kita mau katakan Tuhan, Engkau tetap menolongku. Karena nama itu yang akan memberikan kita kekuatan. Nama itu akan membawa kita untuk terus percaya dan punya pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri dan kita mau katakan suatu nama yang ajaib, nama yang memberikan penghiburan. Dialah Yesus Tuhan. Oh, sembahnya.
Allah yang perkasa, Allah yang bertindak sesuai dengan pengertian-Mu yang luar biasa. Kami tidak bisa mengerti apa rencana-Mu, tapi kami tahu bahwa kami tidak pernah bisa dipisahkan dari kasih-Mu. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Kami bisa rasakan bagaimana kasih setia-Mu Kau selalu perintahkan untuk mengikuti kami. Berkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus sendiri akan mengajarkan kepada kami. Tuhan, mari Kau berkarya melalui kuasa firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Walaupun suasananya saat ini memang bagi kita harus cepat berubah, harus cepat beradaptasi. Tapi jangan takut, karena Tuhan tetap berkuasa dalam keadaan apapun juga, saudara. Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan dengan tema, apa sih yang saya perlukan saat ini? Apa yang saudara dan saya perlukan saat ini? Kalau kita harus jawab pertanyaan ini, pasti kita jawab yang pertama, kesehatan dulu deh. Jangan sampai kena corona. Pasti jawabannya itu dulu. Apapun kekayaan ataupun juga kalau sudah kena corona rasanya, aduh, betul-betul tidak enak. Harus isolasi diri selama 2 minggu. Kalaupun juga itu sehat, ya kita juga rasanya nggak enak. Apalagi saat ini kita harus dukung sih apa yang pemerintah bilang itu. Kita harus jaga jarak 1 meter paling tidak. Wah, itu sesuatu yang memang bagi kita yang biasa kita udah bergerak ke sana kemari, kita jadi agak hati-hati dan juga jadi jaga jarak satu dengan yang lain. Tapi paling tidak gini saudara, paling tidak bagi kita perhatikan apa yang pemerintah buat, yang pemerintah lakukan, tapi kita juga minta pada Tuhan supaya kita ada dalam perlindungan dari serangan virus corona ini. Kalau pertanyaan yang jawaban yang kedua mungkin kita bisa jawab ini. Ya, yang penting ada makanan, ada minuman, ada masker, ada hand sanitizer, ada vitamin agar kita bisa jaga tubuh kita sebagai ya tetap fit lah, tetap stamina-nya tetap baik. Berapa kali kalau ada beberapa orang yang bilang gini, sekarang hand sanitizer itu rasanya sama pentingnya dengan handphone. Kalau hand sanitizer ketinggalan, aduh rasanya harus balik lagi bawa itu hand sanitizer sampai segitu jauh, saudara. Kenapa ini terjadi? Karena memang menjaga itu yang menjadi kebutuhan, yang menjadi kita perlukan saat ini. Mungkin yang ketiga, mungkin jawaban kita adalah supaya kita bisa bekerja dengan baik lah. Apalagi saat ini Gubernur Anies sudah katakan kalau boleh mulai besok sampai 2 minggu ke depan kantor tutup deh, kerja di rumah. Wah, ini bagi bos-bos ini biasanya ini musik pusing ini. Biasanya bos-bos kalau kayak gini. Tapi memang ini yang jadi pergumulan. Kita perlu bekerja dengan baik, dengan tenang, tanpa takut, tanpa rasa takut. Dan kita betul-betul mau bagaimana supaya uang yang kita dapat dari pekerjaan itu bisa menyekolahkan anak, punya tempat tinggal, punya kendaraan yang baik. Tapi kasihan teman-teman kita, saudara kita yang harus kayak ojek online, itu mereka juga harian, atau yang orang yang kerja dapat gajian harian, kalau nggak masuk itu kasihan sekali mereka. Ini kita perlu juga pikirkan seperti ini. Tapi kebutuhan kita, keperluan kita itu, jangan kita jadi fokus kepada hal seperti itu. Saya dorong jemaat, Bapak Ibu dan Saudara, jangan fokus kepada hal-hal yang hanya keperluan sesaat, yang hanya saat ini juga. Tapi kita harus melihat apa sih? Karena kenapa? Karena Tuhan sebenarnya sudah menjamin keperluan kita. Tuhan tahu keperluan kita. Mari kita lihat, saudara. Saya ingin mengajak kita untuk boleh mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan, bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan cukupkan, pasti Tuhan akan tolong. Apa yang kita butuhkan tentang kesehatan, tentang makanan, minuman yang cukup memadai, tentang pekerjaan, untuk kebutuhan kita sehari-hari, sebenarnya Tuhan sudah cukupkan. Tuhan akan tolong. Sehingga jangan kita fokusnya ke situ. Karena kalau kita fokus ke situ, membuat kita jadi kayak parno, sedikit-sedikit takut, dan itu membuat kita jadi nggak bisa mengeksplor potensi yang ada pada kita. Dan sebabnya, saudara,
saya ingin mengajak kita mendeklarasikan firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 12, ayat 2 sampai 13. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara yang di rumah juga boleh buka Alkitabnya. Hanya saya ingin mengungkapkan gini, saya ingin membacakan dulu. Nanti Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada dimanapun berada boleh mengikutinya, Jadi nanti yang di gereja ini nanti ikut sama-sama saya. Setelah saya bacakan nanti ikut bersama-sama. Jadi Mazmur 91 ini ayat yang memang menjadi ayat favorit, Mazmur favorit bagi dalam situasi seperti ini. Mari saya akan bacakan dulu, nanti Bapak Ibu bisa ikutin ya. Ya Tuhan Allahku, aku mendeklarasikan bahwa Engkaulah tempat perlindunganku. Silakan. Ya Tuhan Allahku, aku mendeklarasikan bahwa Engkau tempat perlindunganku, tempat yang aman bagiku. Aku mempercayakan diri kepadamu. Tempat yang aman bagiku, aku mempercayakan diri kepadamu. Aku percaya bahwa Engkau ya Allahku. Aku percaya bahwa Engkau ya Allahku akan menghindari aku dari virus corona yang sudah tersebar di mana-mana, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Engkau pasti melindungi aku. Engkau pasti melindungi aku dengan sayapmu. dengan sayapmu. Janji-janjimu selalu Engkau genapi. Itu merupakan pakaian perangku. Hai jiwaku, janganlah engkau takut terhadap bahaya wabah corona. Walaupun sudah 11.000 orang yang meninggal di seluruh dunia dan 38 orang meninggal di Indonesia, sekalipun sudah di atas 11.000 orang yang meninggal di seluruh dunia dan 38 orang meninggal di Indonesia, aku percaya maut tidak akan dapat menjamah aku, karena Tuhanlah menjadi perlindunganku. Dialah Allah di atas segala Allah, mampu melindungi aku. Mana mungkin wabah corona dapat datang mendekat aku, karena aku percaya bahwa Tuhan memerintahkan para malaikatnya untuk melindungi aku kemanapun aku pergi. Dengan iman, aku dapat mengatasi ketakutanku dan ancaman krisis keuangan, karena Tuhan menyertai dan melindungi aku. Amin. Jadi terhadap wabah ini kita harus berkatakan firman Tuhan. Tapi kita juga harus jaga hidup kita, karena memang wabah ini bisa melanda siapa saja. Kalau minggu lalu saya akan firman Tuhan dari Mazmur 91, bukan berarti seolah-olah dengan Mazmur 91 ini kita sudah terjamin dari wabah ini, bukan. Karena minggu ini sudah dengar berita beberapa pendeta juga mati, baik yang ada di Bandung, di Bogor, di Makassar, ada juga di beberapa kota juga. Karena apa? Ya, ini bisa melanda siapa saja. Tapi paling tidak bagi kita adalah, kalau dari Mazmur 91 ini, pastikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Bahwa kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, jangan takut dengan wabah ataupun juga dengan krisis keuangan yang terjadi saat ini. Kita pasti ditolong oleh Tuhan. Yang kedua, tentang kebutuhan pokok dan keuangan kita. Dengan situasi yang ada dengan wabah corona ini, Bapak Ibu dan Saudara, dimanapun kita berada, pasti juga kita khawatir. Ini bagaimana dengan keuangan? BI sudah katakan pertumbuhan Indonesia ini 4% saja. Bagi kita, jangan takut. Kenapa? Karena kebutuhan kita Tuhan jamin. Tuhan jamin. Yang penting bagi kita adalah apa? Tetap percaya pada Dia. Karena kalau kita fokus kepada apa, bagaimana dengan pendapatan kita, bagaimana dengan keuangan kita,
kita jadi orang yang jadi parno, dan kita membuat kita jadi takut semuanya. Nah, itu sebabnya mari saya ingin bacakan lagi sama-sama dengan Bapak Ibu, baik tempat ini maupun di mana saudara berada, untuk membacakan bersama-sama dari Matius 6 ayat 8b, Filipi 4 ayat 19, dan Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 13. Karena dengan mendeklarasikan firman Tuhan, itu akan menolong kita untuk menguatkan iman kita dan percaya kita. Mari kita sama-sama ya. Bapa, Engkau tahu yang aku perlukan. Bapa, Engkau tahu yang aku perlukan. Aku percaya bahwa Engkau pasti Engkau percaya bahwa Engkau pasti memberikan yang aku perlukan, memberikan yang aku perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Aku telah belajar puas Aku telah belajar puas semua yang ada padaku. semua yang ada padaku. Aku tahu cara hidup Aku tahu cara hidup pada saat kekurangan pada saat kekurangan atau saat berkecukupan. atau saat kecukupan. Aku telah belajar tentang rahasia Aku telah belajar tentang kasih untuk senang dalam keadaan apapun. untuk senang dalam keadaan apapun. Pada saat aku mempunyai makanan Pada saat aku mempunyai makanan dan tidak mempunyai makanan. dan tidak mempunyai makanan. Pada saat aku merasakan cukup Pada saat aku merasakan cukup atau pada saat kekurangan. atau pada saat kekurangan. Dengan Tuhan, aku dapat menghadapi situasi apapun juga. Karena Dia memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Jadi kita harus percaya. Makanya kita jangan fokus kepada wabah corona dan kebutuhan sehari-hari. Yang penting bagaimana, apa sih yang kita perlukan. Firman Tuhan, saya belajar dari firman Tuhan, apa sih yang kita butuhkan. Saya belajar dari contoh kehidupan jemaat mula-mula. Waktu mereka ketakutan, waktu Petrus ditangkap, dan mereka hidup dalam ketakutan. Mereka tidak membiarkan diri mereka ketakutan. Justru mereka berdoanya dalam Kisah 4 itu, mereka berdoa gini, ya Tuhan, berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil. Padahal pada saat itu mereka mengalami ketakutan, mereka dilarang oleh tokoh-tokoh agama pada saat itu, jangan beritakan Injil. Tapi mereka katakan, ya Tuhan, berikan kami keberanian. Saya mengajak kita saat ini, apa sih yang kita perlukan? Keberanian dan hikmat. Itu yang kita butuhkan, keberanian dari Tuhan dan hikmat dari Tuhan dalam menghadapi situasi seperti ini. Keberanian apa? Keberanian untuk melangkah, keberanian untuk kita berani keluar dari kotak. Kotak apa yang kita pikirkan selama ini, apa yang kita pikir nggak mungkin kita lakukan, sekarang kita berani keluar. Apalagi dengan social distancing, kita diharapkan kerja di rumah, sekolah di rumah, melakukan segala sesuatu di rumah. Bagi orang-orang tertentu ini siksaan. Bahkan ada di negara tertentu, justru dengan social distancing ini harus kerja di rumah, angka perceraian tinggi. Karena suami istri jadi sparring partner, ribut terus, akhirnya jadi mereka mau cerai. Ada juga orang tua yang lalu gini, setelah harus sekolah di rumah, kakak beradik berantem terus. Jadi ini kadang-kadang jadi masalah. Kenapa terjadi seperti ini? Karena nggak keluar dari kota, egonya nggak dimatikan. Jadi ini situasi yang memang tidak mudah bagi kita sekalian. Bapak Ibu dan Saudara, yang kita perlukan adalah keberanian untuk keluar dari kota. Mari kita berpikir, sekalipun kita kerja di rumah, sekalipun kita sekolah di rumah, kita kerjakan sesuatu di rumah, kalau kita keluar dari kotak pikiran kita, kotak dari apa yang kita biasakan, terbiasa dengan apa yang kita lakukan, kita akan punya hikmat dari Tuhan. Apa sih yang kita bisa lakukan? Walaupun kita ada dalam rumah, walaupun kita ada dalam tempat kos, walaupun kita ada dalam kontrakan, yang penting bagi kita adalah otak kita tidak bisa dibatasi. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus waktu dalam penjara, dia katakan di dalam surat Filipi, dia katakan demikian, sekalipun aku di penjara, tapi Injil tidak bisa dibelenggu.
Sekalipun aku dibelenggu dalam penjara ini, dibatasi dengan tembok-tembok yang ada, dibatasi dengan apa saja yang ada yang membatasi aku, tapi aku percaya Injil tidak bisa dibatasi. Tetap diberitakan di seluruh dunia. Sekalipun kita ada dalam rumah, tapi Tuhan bisa berikan kita hikmat apa sih yang kita harus buat. Mari kita belajar sekarang. Saat ini justru keberanian untuk keluar dari kotak itu menolong kita. Saya bersyukur justru social distancing ini terjadi pada zaman ini. Coba bayangkan kalau satu abad yang lalu, pada tahun 1920, itu waktu ada flu Spanyol. Flu Spanyol itu yang mati 50 juta. Itu belum ada medsos, belum ada handphone, belum ada wifi. Waktu suruh diam di rumah, betapa menderitanya mereka. Tapi kita saat ini walaupun harus diam di rumah, kita masih bisa bekerja. Kita masih bisa pesan makanan. Kita bisa pesan barang. Kita masih bisa jual. Walaupun melalui online. Kenapa? Ini Tuhan tahu. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan tahu. Itu sebabnya saudara, keluar dari kotak. Biar kita minta keberanian dari Tuhan dan hikmat dari Tuhan. Apa sih yang harus kita buat? Jangan kita pikir, waduh ini neraka. Enggak. Ini bukan neraka ini. Ini kesempatan yang Tuhan ajarkan ke kita. Apa sih yang kita lakukan yang selama ini kita nggak pernah lakukan? Biasanya kalau suami istri atau orang tua dan anak, kalau hari demi hari, waktu bertemunya sangat sedikit. Orang tua dan anak, ya orang tua pulang pergi pagi, pulang malam. Bisa jadi pergi tanpa matahari, pergi dengan bulan, pulang dengan bulan juga. Dan anaknya sudah tidur. Ada juga yang seperti kayak gitu. Tapi justru dengan kerja di rumah, harus berada di rumah. Mari kita lihat sesuatu yang memang bisa dibangun dalam rumah. Keluar dari kota. Jangan berpikir seolah-olah ini sebagai hukuman, bukan. Saya melihatnya ini bukan hanya virus corona ini bukan tentara Allah ini. Yang namanya tentara Allah kalau di dalam Alkitab itu kayak belalang, nah itu tentara Allah. Tapi virus corona ini memang terjadi dari tahun ke sudah berkali-kali terjadi di dunia ini, pandemi flu ini. Mari kita belajar keluar dari kota. Bagaimana dengan kebutuhan? Itu sebabnya kita harus percaya Tuhan sudah mencukupkan. Tapi yang paling penting bagi kita apa? Puas dengan apa yang ada. Puas dengan apa yang ada. Puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Puas dengan sesuatu yang kita bisa dapatkan, apa yang kita bisa dapatkan, kita puas dulu. Kita bersyukur. Kita jangan berpikir yang lain. Kita jangan berpikir seolah-olah apa sih yang memang akan terjadi. Tapi kita mulai berpikir, apa sih yang Tuhan mau buat? Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita nyanyikan apapun yang terjadi, Tuhan Yesus. Ibu Reni akan tolong. Kita nyanyikan pujian ini. Pujian ini yang memberkati kami dalam hari-hari yang lalu sampai hari ini. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yang terjadi di dalam hidupku selalu ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan.
saudara kalian, kita harus percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, dan selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dia menolong kita, menguatkan iman kita, iman dan pengharapan dan kasih kita. Saudara, setiap krisis pasti melahirkan orang-orang besar. Setiap krisis apapun yang terjadi, kalau orang-orang itu berespon baik, menanggapi dengan baik, punya positif tinggi, punya satu keberanian untuk berani melangkah, dia akan menjadi orang besar. Dan saya mengajak kita jemaat ini, mengajak saudara-saudara sekalian, saat-saat seperti saat ini, kita jangan jadi orang yang apatis, kita jangan jadi orang yang paranoid. Kita harus berani keluar dari kotak, minta keberanian dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, supaya kita melewati masa-masa seperti ini, kita bisa menolong banyak orang, kita bisa menolong apapun yang kita bisa buat. Setiap krisis pasti melahirkan orang-orang besar. Saya senang dengan Dr. Gunawan Hartono itu, orang sudah usia 80 tahun, contoh yang luar biasa. Dia dokter ahli paru-paru, tapi dia tidak mau diam. Karena pada waktu sakit saya, dia ada mau diam dalam ruangan isolasi. Tapi dia sudah sehat, ya. Dia tahu bahwa inilah kesempatan. Setiap krisis jangan membuat kita jadi takut. Setiap krisis membuat kita harus berani. Mungkin pertanyaan kita, apa sih yang saya bisa buat? Apa sih yang saya bisa lakukan dalam menghadapi krisis seperti ini? Hal yang paling gampang bagi kita sekalian, masuk dalam ruangan doa, berdoa di hadapan Tuhan. Doakan ini tenaga medis yang luar biasa. Sudah diberitakan ada tenaga medis di Indonesia juga yang mati. Kenapa seperti itu? Karena mereka hanya jadi garda terdepan. Kita doakan mereka. Kita juga doakan yang namanya ahli virus, virologi, untuk bagaimana mengatasi virus ini. Kita juga doakan farmakologi, jadi orang-orang yang membuat obat-obatan ini. Kita doakan pejabat-pejabat yang ada supaya mereka bisa betul-betul menolong, memimpin, mengambil keputusan yang tepat untuk bangsa dan negara ini. Kita belajar dari Italia sekarang. Kita belajar dari negara Italia. Mereka pikir ini gampang, ini nggak masalah besar. Tapi sekarang hari ini tercatat yang mati lebih banyak daripada Wuhan. Wuhan yang mati cuma 3.200. Mereka sudah 4.000-an. Kenapa terjadi seperti ini? Karena tidak diikuti bersama. Nah, itu sebabnya kita belajar, kita doakan. Kita saat-saat di rumah, saat-saat ini memang kita bisa banyak waktu di rumah, ambil waktu untuk doa. Selain berdoa, kita juga apa yang kita harus buat? Kita juga bisa berpikir, Tuhan, apa sih yang saya lakukan ini untuk menolong banyak orang? Sekarang saya belajar juga, walaupun setiap hari Minggu seringkali ada bahasa, mungkin hari ini yang ada bahasa di gereja. Tapi dari kadang persiapan dari tahun lalu waktu kita persiapan ada bahasa, terus juga Natal, terus juga disambung dengan retreat ini, jadi setiap minggu ada bahasa. Saya berpikir bukan masalah bahasanya, saudara. Itu cara Tuhan melatih kita loh. Berpikir ada perputaran ekonomi, keuangan, walaupun nggak banyak, tapi bagi dia ada putaran. Mungkin kita mulai berpikir loh, Tuhan, apa sih yang kita bisa buat ini supaya berputar ini uang? Mungkin saat ini kalau kita masuk ke mall, saudara, aduh, habis. Kalau saudara dulu cari parkir di mall susah, sekarang cari parkir tutup mata aja dia dapat. Tapi jangan ke mall ya, bukan masalah kosong ya, bukan masalah ini. Lebih baik di rumah. Kalau betul-betul butuh, mau harus belanja ya sudah, silakan. Tapi kalau bisa, ini situasi yang ada. Nah, kita mulai berpikir apa sih yang kita bisa lakukan, dan ini yang kita bisa buat. Saya coba ajak beberapa orang mereka dari luar, saya bilang, saya diskusikan ini Pak, bagaimana nih kalau kita pikir ini antar gereja kita coba buat. Ya, mulai terpikir. Jadi bukan karena kita hebat, bukan saudara.
Kadang-kadang kita nggak sadari Tuhan cara berpikir kita tuh dari hari ke hari. Oh ini. Coba saudara mulai doakan, mulai pikirkan apa sih yang kita bisa buat dengan situasi seperti ini. Jangan pikir ini terlalu kecil. Enggak. Hal yang kecil saja kalau Tuhan pakai jadi besar. Masih ingat waktu Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang laki-laki. Ini yang dicatat dalam Yohanes itu laki-laki 5.000. Tapi yang datang seorang anak berikan kepada Filipus, pada Andreas, dan Andreas itu bilang gini, Tuhan, ini ada seorang anak bawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya? Di mata manusia, apa artinya? Tuhan, ide dagang ini apa artinya? Jangan anggap enteng, saudara. Kalau kita minta keberanian dan hikmat dari Tuhan, di tangan Tuhan, itu sangat berarti. Jadi jangan anggap enteng ide yang ada di pikiran kita, yang Tuhan taruh. Kembangkan. Saya tidak ajarkan saudara seolah-olah untuk cinta uang, bukan. Tapi justru situasi seperti ini, saudara, kita harus bangkit, kita harus berani melangkah apapun yang terjadi. Jadinya selama kita masih ada kesempatan, mari kita pakai kesempatan ini. Hidup ini adalah kesempatan. Saya ingin tutup firman Tuhan ini dengan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Saya menangkai dan simak. Mari jemaat bersama-sama kita nyanyikan lagu ini menjadi doa kita, kekuatan buat kita, bahwa waktu yang Tuhan berikan buat kita pakai untuk menyenangkan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani kita. Ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih buat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup
kita akan tutup ibadah kita ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang diberkati dan percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Ibadah sudah selesai. Itu bisa masuk. Bisa sama Pak dengar langsung. Harusnya masuk. Request join masuk, mentok, muter. Saya ke belakang sedikit hilang signalnya. Oh gitu. Muter. Betul. Udah saya ke depan aja. Ya. Sorry.